Teks biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Di dalam biografi disajikan sejarah hidup, pengalaman-pengalaman, sampai kisah sukses orang yang sedang diulas. Sedangkan riwayat hidup yang ditulis oleh diri sendiri disebut dengan autobiografi. Ciri-ciri teks biografi. Yang pertama, biografi mempunyai struktur baku dalam pembuatannya, yaitu orientasi, kejadian penting, dan reorientasi. Yang kedua, isi biografi dibuat berdasarkan fakta atau faktual, sesuai dengan kisah hidup tokoh yang diceritakan. Yang ketiga, gaya penulisan biografi dibuat dalam bentuk narasi, sehingga lebih menarik untuk dibaca. Yang keempat, terdapat kisah yang menarik dan menginspirasi dalam kehidupan tokoh biografi, sehingga bisa mempengaruhi pembaca. Yang kelima, biografi juga berisi kondisi-kondisi yang bisa memotivasi seseorang, sehingga mencontoh atau meneladani kehidupan tokoh dalam biografi tersebut. Struktur teks biografi. Yang pertama, orientasi. Orientasi berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan. Selanjutnya, untuk membantu pendengar atau pembaca, informasi yang dimaksud berkenaan dengan ihwal siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Dan struktur yang kedua, kejadian penting atau peristiwa penting. Berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Dalam bagian ini mungkin pula disertakan komentar-komentar pencerita pada beberapa bagiannya. Dan yang ketiga, reorientasi. Berisi komentar evaluatif atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Bagian ini bersifat opsional yang mungkin ada atau tidak ada di dalam teks biografi. Jenis-jenis teks biografi. Yang pertama, berdasarkan izin penulisan. Ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, authorized biography, merupakan suatu biografi yang penulisannya telah mendapatkan izin atau sepengetahuan dari tokoh yang akan diceritakan kisah hidupnya. Yang kedua, unauthorized biography, merupakan suatu biografi yang penulisannya tidak atas izin dan sepengetahuan tokoh yang akan diceritakan kisah hidupnya. Umumnya, penulisan unauthorized biography dilakukan karena tokoh yang akan diceritakan telah wafat atau telah tiada. Yang kedua, berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya, terdapat beberapa jenis lagi, antara lain biografi perjalanan hidup, merupakan biografi yang isinya tentang perjalanan hidup seseorang tokoh secara lengkap atau mengambil beberapa bagian dari perjalanan hidup yang dianggap berkesan. Berikutnya, biografi perjalanan karir, merupakan biografi yang isinya tentang perjalanan karir seseorang tokoh mulai dari awal hingga karir yang dilakukan saat ini, atau dapat juga menceritakan perjalanan karir seseorang tokoh dalam mencapai kesuksesan tertentu. Berikutnya, berdasarkan masalah yang dibahas. Di sini dibagi beberapa macam lagi. Yang pertama, biografi politik, merupakan biografi yang isinya tentang kisah hidup tokoh suatu negara
dilihat dari sudut pandang politik. Meskipun melalui riset, pada umumnya biografi politik mengandung syarat akan kepentingan penulis atau tokoh yang diceritakan. Yang kedua, biografi intelektual merupakan biografi yang isinya menjelaskan kisah hidup tokoh intelektual dilihat dari sudut pandang ilmiah. Biografi intelektual dibuat melalui berbagai riset dan penulisannya menggunakan bahasa ilmiah. Dan yang ketiga, berdasarkan jurnalistik, merupakan biografi yang penulisannya didapatkan dari hasil wawancara langsung dengan tokoh yang akan ditulis kisahnya. Berikutnya, kaidah kebahasaan teks biografi. Yang pertama, pronomina atau kata ganti. Menggunakan pronomina atau kata ganti orang ketiga tunggal, ia atau dia atau beliau. Kata ganti ini digunakan secara bervariasi dengan penyebutan nama tokoh atau panggilan tokoh. Contohnya ialah George, putra Papua, sangat menyukai pelajaran fisika. Ia berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi. Berkat ketekunannya, si jenius dari Papua ini mendapatkan beasiswa hingga ke luar negeri. Meski kini telah sukses, begitu biasanya dia dipanggil, tetap menjadi pribadi yang ramah dan tidak sombong. Dari contoh di atas, banyak menggunakan pronomina bentuk ketiga seperti dia, ia. Selain itu juga menggunakan nama panggilan tokoh. Seperti contoh putra Papua. Selain itu si jenius dari Papua. Atau nama panggilannya. Kaidah kebahasan yang kedua, menggunakan kata kerja. Di sini banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Contohnya, belajar, membaca, berjalan, melempar. Kaidah kebahasan yang ketiga, menggunakan kata adjektiva. Di sini banyak menggunakan kata adjektiva untuk memberikan informasi secara rinci tentang sifat-sifat tokoh. Contohnya, kata sifat untuk mendeskripsikan watak tokoh antara lain jenius, rajin, ulet. Dan kaidah kebahasan yang keempat, menggunakan kata sambung. Di sini banyak menggunakan kata sambung, kata depan atau nomina yang berkenaan dengan urutan waktu. Contohnya, sebelum, sesudah, pada saat, kemudian, selanjutnya, sampai, hingga, pada tanggal, nantinya, selama, saat itu, dan lain-lain.